arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rahimakumullah. Hari ini posisinya agak beda ya, saya sini gitu ya. Oh ya. Ya, segala puji bagi Allah yang kembali dengan rahmat hidayah inayahnya bisa mempertemukan kita di sini dalam kajian Risalah Al-Muhajirin. Kita akan meneruskan bab yang kita teruskan juga di Masjid Al-Ikhlas ini, di antaranya yaitu tentang doa. Kemarin sudah sampai keutamaan doa, dan sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat doa. Jadi ini adalah syarat-syarat doa. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan dipenuhi pula doa hamba. Jadi mesti diperhatikan, karena banyak sekali orang yang lalai. Mereka mengatakan, oh sama aja berdoa. Padahal doa belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat daripada isinya, tapi melihat dari syarat-syarat yang dia harus penuhi untuk dipenuhi pula doa-doanya, diijabah doa-doanya. Yaitu doa yang benar memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita menginginkan doa kita sampai ke langit. Hakikatnya setiap doa itu Allah Maha mendengar. Tetapi walaupun Allah adalah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, tentunya Dia memperhatikan hambanya mana yang paling bersungguh-sungguh kepadanya. Nah, itulah yang bisa jadi diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syarat-syarat doa. Silakan catat ya, ada 6 poin. Yaitu yang pertama, meyakini Allah Ta'ala satu-satunya yang mampu mengijabah doa. Ini adalah syarat utama dalam berdoa. Tidak ada yang selain Allah itu mengijabah doa seseorang. Ketika dia meninggalkan doa kepada Allah atau dia bersamakan mengadakan sekutu dengan Allah dalam berdoa, dalam isti'anah, meminta, maka dia tidak memenuhi syarat-syarat berdoa. Jadi Allah tidak memenuhi daripada doanya, tidak dipenuhi dengan kebaikan. Karena itu orang yang berdoa harus tahu bahwa Allah semata yang dapat mengijabah doa. Jika telah memiliki keyakinan yang demikian, maka menghadaplah kepada Allah tentunya dengan hati yang jujur. Tentunya dengan merendahkan diri, at-tadallul, harus merendahkan diri, dan tentunya yaitu merasa diri kita hina. Jadi merasa diri kita hina artinya di hadapan Allah itu kita tiada apa-apanya. Meskipun harta banyak, jabatan tinggi,
seorang manusia tidak akan ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya makhluk di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaktibus su'a. Atau siapakah yang perkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya yang menghilangkan kesulitan tersebut? Surat An-Naml ayat 62. Ayat ini sudah jelas. Allah memberikan pertanyaan kepada kita supaya jadi pelajaran. Siapa yang bisa memperkenankan, mengijabah suatu doa kalau doa itu dia panjatkan ketika dia sedang sulit? Tentunya Allah. Dan siapa yang bisa menghilangkan kesulitan kepada seorang hamba? Tentu Allah. Nah, disitulah perwujudan tauhid seorang hamba, meyakini Allah sebagai yang mengijabah setiap perbuatannya. Ketika dia mencari sesuatu, tergantung kepada sesuatu, kepada selain Allah, taruhlah kepada orang yang sakti, itu yang dikatakannya sakti, atau kepada dukun, atau kepada yang lainnya, maka hal itu tidak akan memperkenankan dari doanya. Bisa saja seketika apa yang diminta tercapai, tapi ternyata dia seketika hilang dari amal-amalnya, apalagi selama 40 hari. Bayangkan gitu ya, saking ruginya dia datang ke dukun, datang saja sudah rugi, apalagi kalau percaya. Nah ini. Dan juga kerugiannya, kesulitan itu tidak akan hilang. Mungkin seketika bisa terpenuhi, tapi kesulitan yang lain bakal bertambah. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kepadanya, tidak cinta kepadanya. Karena dia sudah tersekutukan Allah dengan yang lainnya. Atau kita datang ke dokter, belum tentu bisa mengobati. Ketika sakit kecil saja, orang kalau sakit mata gitu ya, itu biasanya ke obat tetes mata. Padahal Allah memberitahukan bahwa setiap yang Allah ciptakan itu semuanya berfungsi sebagai obat. Apakah kita mengambil daripada hadis Rasul atau kepada obat tetes mata? Nah itu kan, obat tetes mata untuk lama-lama sembuh itu sangat menunggu lamanya, terasa untuk sakitnya. Tapi kalau kita menggunakan bawang gitu ya, ini contoh gitu ya, dikompres menggunakan bawang atau menggunakan air hangat, justru cepat sembuh dibandingkan oleh obat tetes mata. Nah, jadi ketergantungan dia terhadap obat sebenarnya bukan hal yang baik. Walaupun memang setiap penyakit ada obatnya, kecuali ketuaan ya. Tapi kalau dia tergantung hanya kepada obat saja, maka belum tentu itu menyembuhkan. Hanya Allah yang perkenankan untuk menyembuhkan seseorang ketika telah waktunya. Nah, disinilah dari contoh-contoh yang kita pahami, tentunya sangat penting sekali kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mampu mengijabah doa. Kedua, yaitu
termasuk mentauhidkan Allah dalam berdoa. Jadi dia tauhidkan hanya kepada Allah dia berdoa. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah dia menyembah dan meminta pertolongan. Ini adalah fondasi dari doa. Yaitu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dan kalau dia menyertakan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Begitulah Nabi mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas sejak kecilnya belajar tauhid. Ya, jadi nggak diajari buat punya kerja atau punya uang gitu ya, tapi diajari buat tauhid. Ini fondasi seseorang. Percuma banyak harta tapi imannya kecil gitu ya, kecek-kecek gitu. Itu nggak akan berguna hidupnya. Sekalipun dia kalau tidak beriman, nggak akan berguna kehidupannya. Tidak didasari keimanan. Karena itu tauhid sangatlah penting. Karena ini adalah fondasi seseorang. Ibaratnya seseorang ketika membangun rumah tanpa fondasi, nah itu kan maka tidak akan jadi rumah itu. Nah, karena itu orang yang tidak akan jadi Islamnya itu ketika dia tidak bertauhid. Rukun Islam yang pertama syahadat ya, nah itu kan makna tauhid yang terkandung di dalamnya. Nah, bisa dibayangkan ketika seseorang berdoa tidak bertauhid itu. Karena tauhid itu kaidah paling penting. Mengesahkan Allah dalam meminta kepadanya merupakan pelajaran bagi umat dan dihimpun selalu dengan kaidah ini. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas yaitu ya gulam itu anak kecil. Wahai anak kecil, aku mau mengajarkan beberapa kalimat. Jadi Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat. Aku mau mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang engkau dikuatkan dengan kalimat-kalimat ini. Saat manusia lemah, maka dia kuat dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu kalimatnya? Ihfazullah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini adalah kiasan. Artinya kita memenuhi kewajiban kepada Allah dan juga sunatnya kita amalkan, maka Allah bakal menjaga kita. Lebih-lebih penjagaan seorang hansip atau satpam, gitu ya, atau penjagaan siapa lagi? Ya, itu penjagaan seseorang selain Allah, Allah yang menjaganya, Allah yang menguatkannya. Meskipun dia kehilangan segala-galanya, tapi kalau Allah menjaganya, dia tidak akan kehilangan. Karena dia punya yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazullah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka tolonglah. Maksudnya, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dalam Sahih At-Tirmidzi. Ini adalah hadis yang menjelaskan wasiat Rasulullah ketika Ibnu Abbas masih kecil supaya mengajarkan tauhid.
bahwa segala keperluan seseorang tidak akan dipenuhi kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Jadi sekali dia melanggar kepada Allah, semua kewajiban tidak akan dipenuhi. Atau mungkin banyak kewajiban yang tidak dipenuhi. Terbayang gitu ya, capek-capek kerja tetap pakai gitunya. Bahasa kita capek gaya tetap pakai. Nah itu. Jadi sangat terasa sekali dari hadis ini bagaimana supaya kita dipenuhi dari doa-doa kita. Kita harus menjaga kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, menghindari dosa-dosa, menghindari maksiat. Itu yang kedua. Ketiga, berwasilah kepada Allah. Berwasilah atau bahasanya bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Tawassullah engkau. Dengan tawassul yang syar'i tentunya ya. Tidak tawassul kepada selain Allah. Apakah itu kepada kuburan atau kepada batu atau kepada pohon? Itu bukan tawassul yang disyariatkan. Karena itu adalah doa yang benar, tawassul. Karena banyak orang yang tawassul kepada Allah. Dia tawassulnya dia itu caranya yang tidak disyariatkan, cara yang syirik atau cara yang bid'ah. Tawassul dengan menggunakan surat tertentu. Saya ingin kaya, baca surat Al-Waqiah. Memang ada hadisnya. Dhaif dengan hadisnya itu ya. Dhaif hadisnya. Nggak ada yang sahih, nggak ada maudhu. Itu termasuk tawassul yang tidak diperbolehkan. Karena dia tawassulnya bukan kepada Allah, kepada Al-Quran malahnya. Nah itu juga sangat tercela. Karena itu tawassul yang disyariatkan berdasarkan perbuatan Rasulullah dan para sahabat, yaitu ada 3, yaitu bertawassul dengan Asmaul Husna, fad'uhu biha, kata Allah. Berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Yang kedua, tawassullah dengan amal yang soleh. Tinggal di gua, ya, 3 orang tinggal di gua dalam kondisi yang dijepit oleh batu besar. Dia sebutkan amal solehnya. Yang satu menyebutkan amal soleh berbakti kepada orang tua. Yang kedua, amal soleh dia menghindari zina. Yang ketiga, amal soleh dia untuk memberikan upah kepada karyawannya. Maka dengan 3 amal soleh itu, ketiga orang itu dia dibebaskan dari batu yang menghalanginya di gua. Itu. Jadi bukan hanya amal sholat, saum, zakat atau ibadah kemudian makhluk yang lainnya, tapi termasuk dia juga meluruskan hubungan dia kepada manusia, kepada makhluknya, yang itu adalah merupakan amal soleh. Dengan hal itu dia diijabah doa-doanya. Dan juga tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ya, sebagaimana Abu Bakar tawassul kepada Rasulullah, doakan saya semoga begini. Dan juga ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat bertawassul kepada paman Rasulullah,
yaitu Abbas. Abbas radhiyallahu anhu yang diminta doa oleh para sahabat. Doakan supaya terjadi hujan. Maka itu ketika terjadinya hujan, maka yang itu diperbolehkan, bukan kepada orang yang meninggal dunia, karena dia tidak bisa mendengar doa. Kalaupun dia mendengar doa, maka tidak akan bisa mengijabah daripada doa itu. Itu silakan baca di surat Fatir. Saya ringkasnya. Ini ada 3 poin lagi ya. Keempat, baik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdoa kepada Allah hendaklah dia berbaik sangka. Baik sangka kepada Allah. Jangan dia berdoa dengan perasaan ragu-ragu, atau jangan dia berdoa perasaan tidak akan dijawab gitu ya. Ya, sebenarnya jangan kayak gitu. Tapi berdoalah dengan keyakinan supaya doa itu diijabah. Karena Allah Ta'ala utama hambanya jika dia berhusnuzon kepadanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda husnuzonni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yuzakkirani. Ya betul. Ini Arab dulu, tapi moga-moga nanti kalau ada yang salah diperbaiki ya. Oh, iya. Karena ini sesuai dengan apa yang kaidah bahasa Arab. Saya yang hafal, alhamdulillah. Ya moga-moga nanti kalau ada yang salah diperbaiki aja. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi aku dalam persangkaan baik hambaku kepadaku, dan aku bersamanya manakala ia berzikir kepadaku. Ada saya Bukhari dan Muslim. Jadi Allah selalu bersama orang yang berzikir ketika dia tidak batal wudunya, salah satu syarat, meskipun bukan syarat yang wajib. Jadi dia adalah berzikir kepada Allah, sehingga ada 4 kenikmatan yang dia rasakan. Kenikmatan itu salah satunya Allah bersamanya. Allah menyebut dia di depan malaikatnya yang di langit. Yang kedua, Allah juga melalui nabinya menganjurkan agar kita berdoa dengan prasangka yang baik kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Wad'ullah wa antum muwaqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah. Jadi berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan akan diijabah. Riwayat Tirmidzi dan Hakim dalam Shahihul Jami'. Nah ini yang menunjukkan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu syarat supaya Allah memenuhi doa-doa kita. Kelima, jangan tergesa-gesa ingin segera dikabulkan oleh Allah. Karena itu wajib bagi orang yang berdoa untuk tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Rasulullah bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil." Doa kalian akan diijabah selama tidak tergesa-gesa, selama tidak terburu-buru, harus perlahan-lahan. Itulah Islam yang selalu mengajarkan yang terbaik dengan cara perlahan-lahan, pelan-pelan. Fayaqul qad da'awtu falam yustajabu li. Selama dia tidak mengatakan, saya telah berdoa tapi belum diijabah. Nah, jadi jangan berdoa
segerakan sholat wajib, saya segerakan sholat wajib, tapi belum Allah ijabah doa saya. Jangan berkata seperti itu. Bisa jadi itu adalah penyebab seseorang tidak diijabah doanya. Nah, disitulah diperhatikan syarat-syarat berdoa ini. Jangan sampai tergesa-gesa, jangan buru-buru. Gitu ya. Kalau bahasa kita ngapain buru-buru, nggak akan ketabrak kereta, gitu ya. Ngalut kali. Ya, nggak akan ketinggalan kereta, gitu ya. Jadi ngapain buru-buru gitu. Nah, itulah kebaikannya dengan pelajaran bahwa Islam itu perlahan-lahan. Itu adalah sebagai salah satu syarat. Dan yang terakhir, makan makanan yang baik dan halal. Ini adalah syarat yang penting. Sebagian manusia sudah melupakannya. Mereka berdoa, enak saja mereka berdoa, tapi makanannya haram, usahanya haram. Atau dia dapatkan doa itu ketika dia makannya makanan yang yaitu makanannya tidak sesuai dengan syariat Allah, makan makanan yang diharamkan. Karena itu Allah firman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau dia menerima perbuatan amal seseorang dengan syaratnya, yaitu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi harus karena ketakwaan seseorang itu dalam beramal. Nah, tetap ya. Ya, siap. Sahal bin Abdullah ini ada tambahan dari salah satu ulama rahimahullah bahwa syarat berdoa itu adalah kalimatnya ringkas. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya berdoa itu, cukup ringkas, padat, tapi intinya berbobot gitu. Itu yang paling diharapkan. Permohonannya yang bisa memenuhi keinginan dengan syarat tersebut. Dia berkata syaratnya ada 7, yaitu rendahkan diri, takut, khauf, roja, berharap, continue, khusyuk, menyeluruh dan memakan makanan yang halal. Nah, itu dari syarat-syarat berdoa. Itu ya. Itu saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini satu pertanyaan dulu lah. Mantan nggak usah. Sebelum 1 menit lagi ya. Ya, jadi kalau di masa Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat itu merasakan hal yang tidak adil kepada kaum muslimin. Karena itu mereka mengadakan supaya protes kepada Rasulullah. Nah itu, maka kalau hukum demonstrasi, maka melihat hal itu diperbolehkan asal tentunya tidak ribut-ribut atau tidak terburu-buru gitu ya, atau tidak merusak, tidak membunuh, itu salah satunya. Jadi memang di saat itu ada ya, yaitu protes sahabat kepada Rasulullah karena ketidakadilan kepada kaum muslimin di perjanjian Hudaybiyah. Ya begitu dulu, waktu sudah menunjukkan setengah jam, dan juga insya Allah hari Selasa kita teruskan lagi tentang itu yang diatur oleh ilmi di bab yang ke-11. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Bioskop Si Rizky.
Oh,